Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudduha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudduha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa la ilaha illa nas'alana bi rahmatika ya arhamar rahimin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma'allamtani walakini bihi idza nasituhu waruddahu alayya inda hajati ilaihi ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjamaah masjid Allah yang saya hormati, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah serta-nya kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita dapat hadir di sini bersama-sama mengaji mengharap ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Selawat serta salam berkemuliaan kita aturkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan kita semua yang hadir nantinya dapat berkumpul berjumpa bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta rombongannya yang dengan kesalahannya dapat memasuki surga Allah dengan hisab Allah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa masalah-masalah kita diselesaikan tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari kita mudah-mudahan yang memiliki hajat dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang masih terbeli hutang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang memiliki penyakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah nantinya kita waktunya untuk memasuki kembali ke hadirat Allah, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, berada dalam pangkuan cinta kasih Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kajian kita terfokus tasdik syarah dan sunnah mutawaf dan ahbab tidak ada kaki sampai pada halaman 102. Bismillahirrahmanirrahim. Biqolin bi'ainin najasah. Biqolin terkait dengan ila ayyul mahal wa ibadil aqdar, jika tersisa apa bekas dari atau bekas yang najis
tersisa dari bekasnya najis, dipalingin dia tetap dengan barang yang ingin najasah karena adanya dan daripada najis itu sendiri. Walaupun sudah hilang, walaupun walaupun qalin, walaupun ada apa qalin itu sesuatu yang ingin najasah, dahaba ialah hilang. Bilqali'in yaitu ialah tetap dengan sesuatu yang ingin najasah, yaitu bagi dan yang najis. Jadi sesuatu yang keluar sesuatu yang keluar dari ukul maupun dulur, apapun itu selain mani itu adalah najis, ya. Itu semua najis. Selain mani itu najis yang keluar dari dari ukul maupun dulur, dari depan maupun dari belakang, itu semua najis. Katakan sini ghairul mani selain mani, kharijun minas sabilain yang keluar dari dua jalan. Ghairul mani selain mani, kalau mani tidak najis, maka itu harus dibersihkan di mani dengan air. Bila air tuhur bahanun sampai suci tempatnya, atau dengan cara dimasukkan, dengan cara diusap, para ulama menjelaskan di cara dimasak dengan 3 kali usapan atau lebih, atau aktar. Bila air sehingga betul-betul bersih al-mahal tempat penggunaan tersebut. Baik bagian aktar, dan jika telah tersisa bekas-bekas dari najis tersebut, jika tersisa bekas dari najis, ya biqalin ialah tetap barang yang ingin najasah karena adanya zat dari najis tersebut, walau berupa emas, walau qalin itu, ya, barang yang membekas, barang yang tersisa, ya, itu berupa emas, atau perak, tetap itu dikategorikan najis. Ya. Baik itu ada akar, ada bekas, kok ini emas, mungkin mangan emas, mangan gitu ya. Akhirnya keluar dari jalan belakang, kok ternyata itu ada nafas, tetap najis, tetap dikategorikan barang yang najis. Atau fitnah, kharaja min dzalika, dan keluar min dzalika dengan hal tersebut qalin. Nahwul fahmi yaitu perumpamaan faham, fahmul roh wal buraq. Wabidat wakar jadikan dan keluar dalam hal tersebut qalin, ya, barang keluar dari kategori barang. Nahwul fahmi ialah perumpamaan arang ar-rakhawi yang apa itu namanya, diliputi
diliputi, ya, dikotori atau diliputi, ya, di masih kotor, ya. Arang yang bercampur, arang yang bercampur berturut dan tanah, bercampur dengan tanah, al-mutanathirin yang berupa sardu, wanahil qasabi dan perumpamaan qasab itu bambu al-amlasi yang halus, idza lam yushaqqah jika tidak bisa yushaqqah, yaitu menghapus atau mengering, ya dikerok, istilahnya tidak bisa dibuat untuk mengerok, ya. tidak bisa dibuat untuk menghilangkan, ya. Tapi tahirin yang suci, Bidzalika dengan hal tersebut al-bahru, yaitu kotoran orang, wal hajar dan batu, al-mutanajjisu yang mutanajjis. Artinya biqaliin, yaitu dengan diusap. Katakan di sini di awal, wa in baqiyal athar, ya, au masrin au aksar au masrin bicara satu masalah, atau dirusak bekas dari akar itu, bekas dari kotoran tersebut, ya, dengan 3 kali usapan. Itu paling minim, paling sedikit dengan 3 kali usapan. Kalau dengan batu, ya, atau dengan air, ya, walaupun dua itu terasa bersih, tapi tetap harus 3 kali. Nah, kalaulah masih tersisa di tempat tersebut dari akar ada bekasnya, masih ada bekasnya, maka itu istilahnya dikering, ya, dikering itu ya dikerok, ya. Dikoliin dengan sesuatu barang, ya, dikering dengan barang atau sesuatu, li'ainin najasah, karena adanya dan daripada najis tersebut. Walaupun yang dibuat kering itu adalah emas atau perak atau berupa uang, ibaratnya uang koin dikering, gitu, ya. Yang penting sesuatu yang memang bisa dibuat untuk menghilangkan bekas-bekas yang memang mengering. Karena kalau sudah mengering itu, kalau memang tidak ada air, mau bagaimana lagi, tetap harus pakai air. Nah, kalau masih ada membekas sementara air tidak ada, maka perlu dikering, gitu, ya, dikerok. Tapi kolekin itu emas, perak ataupun apapun barangnya yang untuk ngerok itu tahirin yang suci, jamidin yang kaku, yang nggak boleh yang berupa yang tidak jamin. Artinya yang tidak jamin itu yang gembung, nggak boleh. Yang jamin yang agak keras. Orang bidzalika, maka keluar bidzalika dengan kata-kata jamin, dengan kata-kata yang kaku, al-ma'i'u, apa ada pencairan, kama'i'il wardi, seperti air mawar, ya, wal khalil, ataupun air cuka, ya, wal khalil atau dan air cuka. Nah, syaratnya yang untuk istinja, pengganti air itu satu, ya,
Dan Quran menjelaskan satu kolik barang ya berupa barang, yang kedua jamin itu keras ya, yang kedua keras, yang ketiga ghairu muhtaramin, yang kedua itu suci ya, yang kedua suci, barang yang suci, yang jamin yang keras ya. Terus yang keempat ghairu muhtaramin, yang tidak dimuliakan oleh syara, bukan dari kalangan makanan. Nanti ada makanan sampai dibuang anu berarti roti goreng ada di jalan, roti goreng sudah dibuang kaku, sudah menjadi keras, lalu dibuat istinja, nggak boleh ya. Atau apapun makanan, kalau makanan itu adalah dimuliakan oleh syara. Makanya kalau ada di tahlilan itu pun dilentari itu nggak boleh. Makanan itu dimuliakan oleh syara. Kadang kan saya kecil ya, waktu itu pernah tuh melangkah gitu ya. Memang akhir zaman ini adab semakin kurang. Adab semakin kurang. Kalau di zaman dulu masih zaman bapak saya, betul-betul dijaga adab, betul-betul dijaga. Kalau ada makanan disisihkan, jalannya pun sambil menunggu, nggak asal. Itu aku ketua takmir, oleh ketua takmir melakukan gak pakai mengenal orang gak iso. Jangan mentang-mentang ketua takmir lah, mudin lah, ustaz lah, kiai lah. Justru semakin kita punya status semakin baik di sisi Allah, seharusnya semakin beradab, semakin berakhlak. Bukan karena ustaz, karena kiai semakin gak berakhlak. Nek santri ini ngomong menang nyawa dhewe, aku kiai, aku ustaz. Lah apa namanya beradab. Justru kalau semakin tinggi ilmunya, seharusnya semakin beradab dan semakin berakhlak. Ya, termasuk kalau di kalangan kamu kalau ada jamiah, tahlilan, makanan itu adalah dimuliakan oleh syara, termasuk muhtaram, termasuk sesuatu yang dimuliakan oleh syariat. Maka kita harus memuliakannya. Ojo dilangkahi gitu, ojo dilangkahi. Sebisa mungkin kita menyisihkan dulu, baru lewat. Ya, apalagi sekarang, ya di zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak ada air mineral, ya. Kalau dulu nggak ada yang mineral, pakai teh, pakai gelas, jadi disuguhkan. Monggo, itu lebih beradab daripada sekarang pakai gelasan, dilempar-lempar. Itu makanan, itu dimuliakan oleh syariat. Semakin tidak beradab akhir zaman ini, semakin banyak kemudahan, semakin adab semakin tidak dipakai. Tata krama semakin tidak dipakai. Nah inilah yang menyebabkan ya mundurnya banyak hal, numpuknya permasalahan. Banyaknya masalah karena apa? Semakin tidak digunakan hukum-hukum Allah, atau hukum Allah sudah dilangkahi, sudah tidak dimuliakan. Sesuatu yang seharusnya dimuliakan harus tidak dimuliakan. Makanya masalah semakin datang, bencana semakin banyak. Itu bukan hal yang kecil, Pak. Memang dipandang kecil, tapi besar. Karena yang memuliakan, kalau dimuliakan oleh syara, berarti dimuliakan oleh Allah.
Maka ketika kita memuliakan, ya, maka itu berarti mendapat ridhonya Allah. Allah saja memuliakan makanan tersebut. Sesuatu yang dimuliakan secara syariat, ya, dimuliakan oleh syarak, berarti dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah memuliakan lalu kita tidak memuliakan, kan ini balak. Berarti kan menentang Allah. Ambil Gusti Allah dimuliakan, malah menusoni hamba tidak dimuliakan. Hamba sok-sokan gak memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Ini adab, Pak. Ini adab. Jangan dilihat remeh hal semacam itu. Dilangkah-langkah juga. Saya, apalagi kalau Al-Quran surat Yasin ditaruh di bawah saja, akan disuruh-suruh mari dibaca teknik nangis. Ya Allah, kalamullah itu kalamullah, yang mukjizatnya sampai saat ini masih berjalan, Pak, masih dirasakan. Makanya setiap doa mesti ada bacaan Fatihah. Oh, tujuannya karena Al-Fatihah itu kalamullah yang mukjizatnya, keberkahannya masih ada hingga saat ini, menjadi mukjizatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan pada umatnya. Dulu itu dimuliakan, ya, dimuliakan karena dimuliakan kalam Allah, kalamnya Allah. Maka tidaklah boleh haram hukumnya memakai sesuatu untuk istinja, di mana sesuatu itu dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, tentunya dimuliakan oleh syariat. Kalau syariat memuliakan berarti itu dimuliakan oleh Allah. Makanya syarat qoli, barang yang bisa dibuat untuk beristinja, satu adalah barang, yang kedua adalah suci, yang ketiga adalah keras, yang keempat adalah tidak dimuliakan oleh syarak ghairu muhtaramin, tidak dimuliakan oleh syarak ghairu mu'azzamin, yang tidak dimuliakan, ya, yang tidak dimuliakan, tidak diagungkan. Kharajal muhtaram, yang keluar dari perkara yang dimuliakan, ya, keluar dari perkara yang dimuliakan. Kama ta'umin, seperti contohnya makanan, ya, seperti contohnya makanan, yaitu yang dimuliakan oleh syarak, ya. Seperti contohnya makanan, kata kamu ta'umin lana, seperti contohnya adalah makanan untuk kita, awlana, ya, walibaha ini, atau makanan untuk diri kita, untuk manusia dan untuk hewan, itu nggak boleh, ya. Makanan untuk kita dan makanan untuk hewan pun tak boleh dibuat untuk bersesuci, berseri kotoran. Sawa'un, sama juga saat dimuliakan oleh syarak makanan-makanan awlil jinni, makanan untuk jin, ya. Kalau azmi seperti tulangan makanan untuk jin, ya, itu termasuk tidak boleh dipakai untuk beristinja, ya, membersihkan kotoran. Wa hurmatul istinja, ya. Adapun haramnya bersesuci bil mat'umi, dengan makanan lana bagi kami, walil bahaimi, dan bagi hewan, ya. Sabaun,
sama juga ada iktimadah, yaitu memperkuat pendapat pada keharamannya mat'am makanan-makanan ya yang termasuk dimuliakan oleh syara, tidak boleh dipakai untuk beristinja. Itu pendapat yang kuat ya, termasuk pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekhul Islam, yaitu guru Islam ya, wal khatib dan khatib Asy-Syarbini, yaitu Syekh Khatib Asy-Syarbini, Syekhul Islam Khatib Asy-Syarbini ya. Termasuk Asy-Syarbini ini ulama besar, ulama Indonesia ya, yang beliau itu perawan Indonesia ya, perawan Indonesia ketika di Mekah ya, di Hijaz, ketika di Mekah itu jadi mantune orang Arab, jadi mantune orang Arab. Nah, dengan orang-orang Arab lainnya agak dikucil agak dihina gitu, agak ditemani. Wah, mantu orang Indonesia, mantu orang asing, kok gak mantu orang Arab. Tapi gak ngerti Syekh Asy-Syarbini ini lebih Arab daripada orang Arab, lebih Arab daripada orang Arab. Suatu saat ketika di suatu tempat Jumat tidak al-Khatibin, nah menantu wong Arab yang bernama Syekh Asy-Syarbini langsung berangkat langsung naik jadi khatib. Seketika itu ditunjuk untuk jadi khatib, maka seketika itu langsung naik, masya Allah tabarakallah, lebih fasih Arabnya ya, dalam menjelaskan hukum, dalam menjelaskan berdakwah bilughatil arabiyyah itu lebih fasih, lebih Arab dibandingkan orang Arab. Gedek-gedek sing yang semula itu meremehkan jadi kagum ya, yang semula meremehkan menjadi kagum. Dan tentang pengetahuan Islamnya, pengetahuan agama Islam itu sangatlah luas. Makanya beliau dijuluki Syekhul Islam Al-Khatib. Orang langsung bisa dari khatib pada Jumat. Syekhul Islam Al-Khatib Asy-Syarbini. Diremehin nyatanya lebih Arab daripada sing Arab ini. Wal Jamal dan Syekh Al-Jamal Ar-Ramli dan Imam Ramli, Maqadah dan begitu pula Ibnu Hajar. Jadi dikuatkan, dikokohkan oleh Syekhul Islam Al-Khatib Asy-Syarbini dan Syekh Jamal dan juga Syekh Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Syarhil Imdad wal Ubab, di dalam kitab Imdad ya, di dalam kitab Imdad wal Ubab ya, Imdad wal Ubab. Qala Al-Qurdi, berkata siapa Imam Syekh Al-Qurdi, wa minal muhtaramin, dan sebagian daripada yang dimuliakan oleh syarah kutubul ilmi ya, kutubul ilmi ada pun beberapa kitab ilmu ya, kitab-kitab ilmu lah bu, kitab-kitab pelajaran Islam, ilmu pengetahuan Islam
itu dimuliakan juga oleh syara. Ojo didadekno wadahe kacang. Oh, disuweki didadekno wadahe kacang didol-dol lan gawe wadahe ute-ute. Wadahe gorengan. Sopo sing biasa ngono? Nggak boleh itu dimuliakan oleh syarat. Terkadang orang lafaz ayat-ayat Al-Quran juga di sana, Bapak. Ada hadis, ada ayat Al-Quran. Ya Allah, saya lihat langsung saya ambil itu. Kono dipakai gorengan. Itu dimuliakan oleh syarat, Bapak Ibu. Boten kantor, nggak boleh, nggak boleh. Sesuatu yang dimuliakan oleh syarak sekali lagi berarti itu dimuliakan oleh Allah. Pertimbangannya apa? Ulama memuliakan itu iktimat, itu namanya iktimat, itu pendapat yang kuat, pendapat yang kokoh di antara para ulama. Kenapa? Karena di sana kalau ilmu pengetahuan agama otomatis makna dari Al-Quran, makna daripada istinbatul hukmi, ya, pada sumbernya Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalamul. Terkadang di sana ada juga ayat-ayat Al-Quran termasuk kalamullah juga. Lah itu didadekno wadahe gorengan, dadekno wadahe kacang, dadekno wadahe jajan-jajan macam-macam. Mana nggak cilik yang dibuat, Pak. Ya, mari dimakan-makan yang dibuat sembarangan. Terkadang di sana ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Kalau yang mau bikin ini, benar. Kalau orang dulu itu melihat zaman seperti itu nggak berani ditaruh. Orang seperti nggak peduli orang tulisan Arab kalau nggak pokoknya sudah jenuh politikan, wajah gorengan, benar. Makanya sekarang ada semakin banyak ya rezeki seret. Apa? Ya karena itu beda dengan yang dulu betul-betul takdim adab itu dipakai, tetap promo dipakai. Kalau sekarang itu ya apa? Ya, tak peduli santri nih, hanya terima Ustaz. Ya, padahal keluaran pondok pesantren akhlaknya sudah kan yang terima sudah. Itu tandanya ngelek Nokia ini, ya, pondok di tingkat santri di sopun, lapangan kan gitu Pak. Kan sing dicanda-canda akhirnya dia ini. Maka adab itu Pak di mana-mana pakai, karena adab kita itu adalah cermin dari guru kita, cermin dari ilmu kita. Nek wong bodoh jalum itu wajar kalau tidak beradab. Nek santri haruslah beradab, bertata krama, termasuk adab masuk nanggone masjid. Ojo seronang-serono. Ada tetap romo masuk masjid itu ada, Pak. Nih. Masuk bismillahirrahmanirrahim dengan kaki kanan. Ya, kan tentunya begitu. Allahumma tassalam alaihi wassalam wa ayyina rabbana bisalam wa akhilan jannatan darussalam. Lalu kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau kamu tuti karena memang sudah jamaah, sudah mau melaksanakan sholat jamaah, ganti tahiyatul masjid baca
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi orang dapat promo, ya. Cuma lewat saja Ustaz. Lewat pokoknya masuk, lewat yo. Sholat atau tahiyat masjid pokoknya masuk, Pak. Ya. Karena ini juga dimuliakan oleh Allah. Masjid itu baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Ya, betul-betul dihormati. Ya, kalau toh istirahat di sini, orang kotor-kotor dibersihkan. Orang yang bersihkan masjid, ya, ngambil kotoran-kotoran di masjid, hatinya dibersihkan oleh Gusti Allah. Hatinya akan semakin bersihkan oleh Allah. Ya. Dan pahalanya besok di akhirat, di alam barzakh, menjadi penerang lampu yang menerangi alam barzahnya, kuburannya. Mereka yang mau membersihkan masjid, gitu. Sangat perlu adab di akhir zaman ini. Banyak adab sudah nggak dipakai, adab pada orang tua, adab pada guru, adab kepada orang yang lebih tua, adab membawa kitab, adab membawa Al-Quran, channel yang Al-Quran ditempel, misalnya, ya Allah, caranya ya. Dan santri kan ditaruh di kan. Ya kalau Al-Quran itu begini, taruh di dadanya. Benar taruh kemarin bukan, kita nama berapa? Begini taruh di dada, kitab juga, ya. Termasuk dari a'dhamil ilmi, ya, termasuk bagian daripada mengagungkan ilmu, itu mengagungkan a'dhamul kitab wa syekhihi, yaitu apa? Mengagungkan kitab dan gurunya. Itu cara mengagungkan. Misalkan pengen ilmu ini manfaat barokah, mulia no kitab, mulia no guru, insya Allah barokah. Cekat nang hati bisa menjadi manfaat nang urip, bisa bermanfaat pada kehidupan. Ayo, nang kita bawa kitab saya dewe. Di samping ghairul muhtaram yang tidak dimuliakan oleh syara, ya. Jadi bukan termasuk makanan-makanan kita, bukan makanan hewan. Ya, makanan hewan itu juga termasuk dimuliakan. Makanan yang jin semacam tulang, ya, itu termasuk dimuliakan. Wa kata Ibnu Hajar bisyarhil imdad wal ibad, kama qala min al-muhtaram min ilmi syar'i, yaitu kitab ilmu, ya, kitab pengetahuan ilmu syara'. Wa ma yantabu man, dan sesuatu yang bermanfaat dengan ya, al-hadith wal fiqh wal nahwi wal hisab wal tibbi, ya, termasuk ilmu pengetahuan hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu hisab, ilmu tibbi, ilmu pengobatan, wal urudi, dan ilmu arud, ya. Apa tahu baca memberikan faedah akan tersebut, apa itu siapa imam, apa itu orang yang mengajar, artinya apa? Pokoknya buku-buku pengetahuan ilmu itu, ya, baik ilmu syariat, ya, mulai dari ilmu fikih, ilmu tauhid, tasawuf, ya, ilmu nahwu, ilmu faraid, ilmu kedokteran tibbi, ya. Karena kalau ilmu tibbi fil Arab itu tibbi nabawi, Pak. Itu pengobatan ala Nabi, ya.
Dan di sana ada hadis-hadis Rasul dan ayat-ayat Al-Quran, semacam contoh-contoh ini ya. Ayat Al-Quran yang biasanya dimasukkan dalam kitab-kitab tibbik, yaitu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'ani, sebagian daripada Al-Quran itu apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, yaitu sesuatu yang menjadi syifa, jadi obat, syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu juga obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah itu biasanya ditulis di dalam kitab-kitab tibbiyah, Ibn Nabawi. Jangan dibuang sembarangan lah. Itu termasuk yang dimuliakan oleh syarah. Ya. Apa itu majhulun wala Ibnu Hajar bin Indad? Ya, juga berkata siapa Ibnu Hajar bin Indad di dalam kitab Al-Indad. Walladhi yadhharu anna al-murad bi ghairil muhtaram wallahu a'lam. Artinya segala sesuatu yang dimuliakan oleh syara, kita pun harus memuliakannya. Bukan hanya sekedar tidak boleh dibuat untuk bersesuci, tapi kita pun harus memuliakannya. Bagaimana cara kita memakannya, bagaimana kita meletakkannya. Karena sesuatu yang dimuliakan oleh syara tentunya dimuliakan oleh Allah. Pertimbangannya banyak hal. Ya, sampai gitu. Nah itu yang penting. Ada pertanyaan? Acara seperti adat bumi atau acara adat-adat orang Jawa, bahkan sampai makanan-makanan dijual dalam sedekah bumi, makanan kayak kambing, kerbau, nasi tumpengan, dialurkan dilarutkan ke laut. Ya, kalau husnudzon kita itu adalah untuk memberikan sedekah pada para ikan-ikan yang ada di sana. Jadi jangan gampang suudzon. Anggap itu bersedekah kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Kayak gitu. Tapi terkadang ketemu dengan nelayan lainnya, dia dimakan, Bapak. Iya. Itu di daerah situ Bondo, itu setiap tahun kayak gitu. Iya. Dan kiai tidak mengharamkan. Kiai tidak mengharamkan, membiarkan. Kenapa? Ya, dan itu orang Islam semua yang mengadakan itu, sedekah bumi itu. Nah, artinya apa? Hasil sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tidak hanya bersedekah kepada orang manusia saja, tapi juga bersedekah kepada makhluk Allah lain yang berupa ikan. Lalu sampai yang beli manuk, berisu nanti dikemakan, itu sedekah sampean pada manuk. Didusi manuk ya meskipun mau terus terus, ya. Wong sing katanya akeh mamune gak enak, manuk wis wangi. Ya. Karena itu saking namanya. Tapi itu sedekah. Itu juga sedekah. Jadi kita berbuat baik itu bukan hanya kepada manusia. Kita diperintah berbuat baik itu kepada alam semesta. Alam ini hidup. Alam ini hidup. Makanya kalau kita ada sisa air, jangan dibuang sembarangan. Taruh ke pot bagi tumbuhan, niat untuk memberikan
kesegaran, kepada kehidupan pada itu jadi pahala. Itu namanya tidak membuang rezeki. Kalau ada sisa-sisa makanan kasih Maya, itu sedekah. Jadi sedekah. Jadi bersedekah itu bukan hanya kepada manusia saja, Bani Adam, tapi bersedekah juga kepada perintahnya kepada alam, kepada seluruh makhluk Allah. Baik. Kalau memelihara burung itu Pak, Hah? memelihara burung. Apa? Ya, bukan satu Pak, ada yang perempuan, ada yang laki. Ya, dua dari kumpul. Bisa. Iya. Kenapa? Yang ditanyakan? Tidak bebas. Bolehkah memelihara burung laki dengan perempuan dipisah? Itu Kadang-kadang ada laki, ada yang perempuan. Ya mungkin kan belum kawin masih, belum akad. Nanti kalau dinikahkan harus dikumpulkan. Tapi sengaja dikumpulkan bisa. Ya kan masih belum diakad, belum dikawinkan. Tak mau kawin. Memelihara cuma satu. Sebaiknya bagaimana? Asalkan rutin dimakanin, diminumin, nggak apa-apa. Pokoknya rutin dimakanin, diminumin, kayak gitu. Tapi sebaiknya bagaimana? Paling baiknya dibebaskan, dilepas. Salah satu musik Tarekat Naksabandi, Yai Ja'far Yusuf bin Abdul Wahid Al-Hutaifah, kapan hari itu beli itu burung-burung yang kelas jutaan, dan bukan sedikit banyak, jutaan. Sesampainya di pondok di dalam beliau itu jutaan Pak, isi menang-menang kabeh dibeli. Sesampai di pondok di dalam dilepas semua burung-burung jutaan. Untuk burung-burung mungkin satu seker, tapi burung-burung puluhan juta dibeli. Wallahu a'lam, pokoknya apa beliau membeli, apa beliau minta, itu semua dari beberapa santri. Wallahu a'lam. Yang jelas itu burung-burung berkelas, dan itu sampainya di dalam dilepas. Karena melihat itu seperti orang-orang yang dekat dengan Allah itu kan merasakan apa yang dirasakan makhluk. Kalau awak diri ya, jadi banyak cuek. Padahal setiap makhluk itu kan dijaga nyawanya oleh Allah, termasuk nyamuk. Sampai nyamuk rasa enak itu melebihi malaikat Israel. Dan memang makanan riba. Ya sekali-kali sedekah nanya. Monggonya ngomong. Karena gitu. Kita itu kan saya itu, Pak. Ya. Padahal nyamuk segitu itu kan yang memberi nyawa siapa? Allah. Membuat terbang juga Allah. Seharusnya yang mencabut nyawa itu juga malaikat Israel. Sampai saya naik sampai lebih malaikat Israel. Terkadang pakai karet itu, pakai apa raketnya, pakai apa? Berapa nyawa yang dibunuh dalam satu hari? Baik. Para pemain ngomong sih menang di sebenarnya. Atau kan kami bawa raket, berapa nyawa yang dibunuh itu? Kami kejalan. Nah itu adalah juga makhluk Allah yang dihidupkan oleh Allah, yang diciptakan juga oleh Allah. Sampai saya lihat dulu mata ini, lebih malaikat Israel.
Nah, kalau ribuan sampai dalam satu hari mata ini ratusan, mereka Israel belum tentu satu hari 1000 bunuh. Kan lebih mereka Israel. Karena gitu, ya, lah gitulah. Kita itu juga harus berbuat baik bukan hanya pada manusia, pada seluruh makhluk kita harus berbuat baik. Ada. Sebaliknya bagaimana burung-burung lepasan? Larang, nggak larang, bukan dikatain yang Gusti Allah. Lepasan, karena dia pengen bebas sebenarnya. Kalau dingin nggak puasakan, dimakani, gitu ya, dijaga, ya, kayak itu diniatin untuk memberikan saudara. Loh. Kalau secara syara ini harus tapi kalau sebagian petikan dari kitab Al-Quran dibuat jimat pakai sabuk gimana? Al-Quran dijadikan jimatnya. Sebagian petikan dari ayat Al-Quran dibuat jimat. Gimana hukumnya dari jimat atau dari sebagian Al-Quran, ya, ketika daripada Al-Quran hukumnya, ya, selama kita tidak mentuhankan sifat itu nggak apa-apa. Selama kita tidak mentuhankan sifat itu nggak apa-apa. Masya Allah, ya, ulama-ulama terdahulu itu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu mendapatkan ijazah dari Kiai As'ad, Fadlul Syekh Kiai As'ad Samsul Arifin. Jauh, mungkin waktu itu Raholil mau berangkat ke Mekah. Itu secara santri yang kumpul pada waktu itu langsung diijazahi oleh Fadlul Syekh As'ad. Jauh. Muntat mah kata kejeru safar mau berangkat jauh, tak luar negeri tak kemana, pokoknya perjalanan jauh, ya, tulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, terus ketok jauh la ilaha illallah ketok la ilaha illallah sahabat Eropa jauh Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibat dalam perjalanan. Pak insyaallah bi Allah tak kira mati sebelum kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa mengoleh kalimat la ilaha illallah. Itu satu barakah. Itu ijazah saya dapatkan dari Fadlul Syekh dari As'ad langsung. Nah, itu kan jimat namanya. Iya, itu. Jadi nggak apa-apa, asalkan tidak mentuhankan jimat. Itu dari Kiai As'ad saya dapatkan itu. Dan saya waktu ke Mekah dulu, saya tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya foto. La ilaha illallah saya taruh di rumah, Muhammad Rasulullah SAW saya bawa. Masya Allah, tabarakallah, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Ada yang lain boleh. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang berkah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk mengurangi dan cinta Allah dan membawa diri kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Al-Hadiyyah menjadi Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi min asratil Fatihah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا لله رب العالمين يا رب
ترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا سواء وجدتنا وعبادك وعلى المسلمين. اللهم إنا نسألك وسلمك يا موسى وعلى وعلى وجعل عليهم من الأمانة وجعل بارك كل عين من شر كل شر وشر السلام وعقدنا من تقوى والسلام ولا تدخل يا سلام صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلى الله وسلم